Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Linjin. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari visualisasi data kami dari file Tableau Package Bookshop. Saya Ivana Aprilia. Saya Gregory Alexandrin Casey. Saya Emmanuel Antoni Irawan. Saya Farel Valentio. Untuk berikutnya kami akan langsung masuk ke sheet untuk mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Untuk melakukan analisis dan visualisasi data, kami menggunakan data Bookshop dengan ekstensi TDX, di mana pada data ini dapat dilihat bahwa terdapat field-field baru, yaitu author name dan field sales amount. Pada field author name, akan digabungkan kata pertama dari penulis dengan kata terakhir dari nama penulis, sehingga untuk menggabungkan kedua kolom yang berbeda digunakan rumus sebagai berikut. Pertama dipanggil kolom dengan nama first name pada tabel pada file Excel Bookshop, kemudian dilanjutkan dengan tambah kemudian kutip 2, ada spasi untuk memisahkan kata pertama dengan kata terakhir. Kemudian diikuti lagi dengan tanda tambah, baru dilanjutkan dengan kolom last name pada file Excel Bookshop. Sehingga dapat diperoleh nanti sebuah kolom baru di mana kolom tersebut menggabungkan kata pertama dengan kata terakhir dari nama sang penulis. Untuk field yang kedua ada field sales amount. Untuk menampilkan sales amount ini, kami akan menghitung proses perkalian dari harga dengan salesnya. Jadi, untuk menghitung salesnya, karena kita tahu tidak semua barang itu mendapatkan diskon, maka kita harus mengeluarkan nilai-nilai buku yang tidak mendapatkan diskon. Caranya kita menggunakan zero null function, yaitu pada rumus ini digunakan ZN. Jadi setiap kolom yang kosong atau kolom null akan ditandai sebagai zero atau sebagai 0, sehingga dapat digunakan rumus 1 dikurangin zero null function dari discount, kemudian bisa dikalikan dengan price, sehingga nanti diperoleh hasil dari si sales amount-nya sendiri. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan popularity atau kepopuleran buku-buku dari data bookshop tersebut. Nah, jadi kita tuh akan melihat buku apa yang paling populer dan paling tidak populer. Setelah itu juga akan dilihat apakah kepopulerannya itu dapat dilihat berdasarkan sales, review, check out, atau ukuran yang lainnya. Nah, jadi karena itu kelompok kami menentukan 3 kategori yang akan dilihat untuk kepopuleran tersebut, yaitu count of word, count of ratings, dan count of sales. Nah, dapat dilihat dari ketiga hal itu sangat berkaitan, terutama dalam buku yang paling populer, yaitu count of sales yang tertinggi, count of ratings yang tertinggi, dan award yang paling banyak itu sama-sama The Maroking. Nah, sedangkan untuk buku yang terendah, yang paling tidak populer itu dapat dilihat di sini ada 2, yaitu The Deep Grey dengan count of sales yang 0 dan Cimornol yang count of sales-nya juga 0. Ratingnya pun juga sama-sama 0, kedua Deep Grey dan Cimornol tersebut. Nah, tetapi dari count of award-nya itu Cimornol ini memiliki 1 award, dan tetapi Deep Grey ini tidak memiliki award sama sekali. Berarti buku yang paling tidak populer adalah The Deep Grey. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kategori-kategori tersebut itu saling berkaitan dan saling bergantung dan dapat saling membantu untuk menentukan, memperkuat bukti bahwa kayak yang tadi, The Maroking ini adalah yang paling terbesar, yang paling populer, karena mereka saling memperkuat sales, ratings, dan awardnya itu sama-sama paling banyak. Sedangkan untuk tadi kan terdapat kesamaan, yaitu Cimornol dan Deep Grey dalam 2 hal rating dan sales sama-sama 0. Namun dengan menambahkan count of word ini kita menjadi menambah tiebreaker ya. Jadi Cimornolnya ini kan ada 1, sementara The Deep Grey 0. Jadi kita dapat menentukan bahwa buku yang paling tidak populer itu The Deep Grey karena menambahkan 1 count of word ini. Jadi demikian
bagian yang populer. Oke, di sini tersedia tabel yang berisi usia autor, kemudian ada title, nama lengkap autornya, tahun lahir autornya, dan juga tahun di mana autor tersebut publish bukunya sendiri. Kemudian akan dicari autor termuda saat melakukan debut untuk publish bukunya. Yang pertama itu adalah Leonard Nabokov. Di usianya ke-16 tahun, ia mempublish bukunya dengan judul It's Never Just a Glass di tahun 2185. Kemudian di tahun keduanya ia juga meluncurkan buku dengan judul yang sama, It's Never Just a Glass, di tahun 2186 pada saat usia Leonard Nabokov itu ke-17 tahun. Kemudian juga ada autor tertua saat melakukan debut untuk mempublish bukunya sendiri, yaitu dengan judul No More Lightning di tahun 2190 ketika usia Charles Fenimore itu 70 tahun. Di sini ditampilkan grafik bar atau grafik batang untuk waktu antar edisi untuk buku yang sama. Ditampilkan nama series dari buku tersebut, kemudian akan dicari berapa waktu terlama antar edisi untuk buku yang sama. Berdasarkan grafik yang ada, terlihat bahwa buku dengan judul Malema Rocking dari series Malema Rocking Saga memiliki waktu interval paling besar, yaitu sebesar 160 bulan dari waktu peluncuran edisi sebelumnya. Kemudian, buku dengan judul Fort Marion dari series Malema Rocking Saga juga memiliki waktu interval sebesar 101 bulan dari edisi sebelumnya. Dilanjut dengan buku Lace and Brandy dari series Smash Lady. Dia memiliki interval waktu sebesar 52 bulan dari peluncuran atau publish edisi sebelumnya. Nah, dapat dilihat juga rata-rata dari waktu publish di setiap buku Malema Rocking Saga dari series Malema Rocking Saga, yaitu sebesar 130,5 bulan. Sedangkan untuk series Medlar Trilogy itu publish buku antar edisinya sebesar 33,5 bulan untuk rata-rata interval waktunya antar publishnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian korelasi antara checkout, sprint, run size, ratings, dan sales. Nah, jadi dalam menu korelasi ini ada dua kan ya, jadi ada R-squared dan p-value. Nah, R-squared ini itu digunakan untuk mengukur kecocokan dalam regresi linear. Nah, R-squared juga menunjukkan presentasi varians dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara kolektif yang diukur dalam 0 sampai 100% atau di sini 0 sampai 1. Nah, dengan 0% itu mewakili model yang tidak menjelaskan variasi apapun dalam variabel respons di sekitar rata-ratanya, dan 100% mewakili model yang menjelaskan semua variasi dalam variabel respons di sekitar rata-ratanya. Nah, biasanya semakin besar R-squared ini, semakin baik model regresi yang sesuai dengan pengamatan, sedangkan semakin kecil menunjukkan variabelnya tidak menjelaskan variasinya. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat variabel korelasi antara print run size dan sales, atau jumlah buku yang dicetak dengan penjualannya. Nah, jadi nilai R-squared-nya itu adalah 0,420282. Itu berarti di bawah setengah ya. Kemudian untuk korelasi antara checkout dan sales itu nilainya 0,760483, dan untuk korelasi antara count of rating dan count of sales itu 0,42189. Kemudian untuk antara checkout dan print run size adalah 0,328705, dan pre-analysis dan rating adalah 0,304305. Sedangkan yang terakhir untuk R-squared antara count of ratings dan number of checkout adalah 0,5134. Nah,
Sementara untuk p-value-nya semuanya di bawah 0,0001 atau itu benar-benar sangat kecil. Yang berarti secara statistik semuanya sangat signifikan berdasarkan p-value-nya. Nah, jadi yang pertama ini kan model antara count of cells dan print run size-nya ini memiliki R-square dan p-value yang sama-sama rendah. Berarti model tersebut tidak menjelaskan banyak variasi, sama dengan model yang sales dan rating, dan juga model untuk antara checkout dan print. Sementara untuk yang number of checkouts dan count of sales itu memiliki R-square yang tinggi dan p-value yang rendah, sama seperti checkout dan rating. Berarti variasinya signifikan, sama seperti model antara yang tadi checkout dan rating. Demikian penjelasan untuk korelasi. Terima kasih. Pada sheet most published genre ini ditampilkan visualisasi berupa tabel yang merepresentasikan jumlah buku yang dipublikasi setiap bulannya berdasarkan genre. Dari tabel kita dapat melihat bahwa buku yang paling sering dipublikasikan itu pada saat bulan Februari dan juga bulan Juli yang berjumlah 11 buku berdasarkan genrenya. Lalu kita juga dapat melihat terdapat anomali pada tabel ini. Anomali tersebut dapat kita lihat pada angka yang berwarna merah ini. Anomali dapat terjadi jika terdapat lonjakan yang lumayan besar atau perbedaan yang cukup besar antara jumlah buku yang dipublikasikan sebulan sebelumnya dan juga jumlah buku yang dipublikasikan dengan bulan setelahnya. Salah satu contoh anomali tersebut adalah yang ada pada bulan Juli ini, yaitu angka 11 ini. Kita dapat melihat bahwa pada bulan Juni, jumlah buku yang dipublikasikan ada 3. Dan pada bulan Juli, jumlah buku yang dipublikasikan ada 11. Kita dapat mengetahui bahwa biasanya bulan Juni itu merupakan musim orang ujian, sehingga jarang ada orang yang membeli buku bacaan untuk hiburannya mereka sendiri. Sementara di bulan Juli itu merupakan musim liburan biasanya, sehingga banyak orang yang membeli buku untuk bacaan mereka sendiri sebagai hiburan. Baik, di sini tersedia tabel hasil analisis tren musiman untuk penjualan pada masing-masing bulan berdasarkan genre. Terdapat kolom genre, kemudian masing-masing bulan untuk setiap penjualannya berdasarkan genre yang ada. Kemudian juga ada indikator warna yang menunjukkan perbedaan penjualan dari bulan yang dipantau dengan bulan sebelumnya. Kalau warna abu-abu yang artinya perbedaan penjualannya itu tidak terlalu mencolok atau disebut netral, baik negatif maupun positif. Kemudian warna biru muda menunjukkan fluktuasi yang meningkat sedikit, fluktuasi meningkat yang cukup mencolok. Kemudian warna biru tua itu yang sangat mencolok, fluktuasi meningkat, total penjualannya dari bulan sebelumnya itu cukup mencolok. Sedangkan warna oranye itu total penjualannya mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, sedangkan warna merah itu mengalami penurunan yang cukup jauh. Nah, kita lihat dari misalkan contohnya dari genre children's itu pada bulan Juni hingga ke Juli ia meningkat penjualannya dari bulan Juni ke bulan Juli itu sebesar 441. Terlihat dari indikator warna pada bulan Juli itu berwarna biru muda yang menandakan bahwa genre children's pada bulan Juli mengalami fluktuasi peningkatan. Kemudian kita lihat lagi pada genre sci-fi atau fantasy pada bulan Maret ke April dia juga mengalami peningkatan. Terlihat indikatornya berwarna biru. Nah, namun pada saat bulan Agustus ke September terlihat bahwa mengalami penurunan yang cukup jauh, yaitu sebesar
1.348. Total penjualan dari bulan Agustus yang sebesar 3277 ke bulan September itu menurun cukup drastis hingga 1929, yang menandakan bahwa tren dari genre sci-fi atau fantasy ini pada bulan Agustus ke September mengalami penurunan, fluktuasi musiman. Kemudian kita dapat lihat lagi bahwa genre sci-fi fantasy ini akan meningkat cukup jauh pada bulan Juni, Juli, Agustus, atau bisa juga disebut dengan kuarter 2 ke kuarter 3. Namun pada saat dari Agustus Septembernya di kuarter ketiga itu ia mengalami penurunan, mengalami fluktuasi musiman, yaitu mengalami tren penurunan. Kemudian pada bulan Desember, yaitu kuarter 4 akhir tahun, genre sci-fi atau fantasy ini mengalami kenaikan lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, terus kita juga dapat melihat bahwa misteri itu mengalami fluktuasi peningkatan musiman, yaitu pada bulan Juni ke bulan Juli, yang menandakan bahwa genre misteri ini cukup tren di bulan Juli tersebut. Kita dapat melihat dari semua genre yang ada itu hampir semuanya meningkat di sekitar bulan Juni ke bulan Juli, atau bisa disebut juga dari kuarter 2 akhir ke kuarter 3 awal. Hampir semua genre itu mengalami fluktuasi peningkatan. Namun pada saat bulan Agustus ke September itu hampir juga semua genre mengalami fluktuasi penurunan. Terlihat bahwa indikator hampir beberapa genre yang ada itu berwarna oranye ataupun merah, yang menandakan bahwa pada saat bulan Desember genre-genre hampir mengalami penurunan penjualannya. Oke, kita lihat ini hasil analisis yang berupa line chart untuk tren musiman untuk pembayaran atau check out pada masing-masing bulan dan berdasarkan kuarter yang ada. Kita lihat indikator warna itu yang menunjukkan bahwa genre buku beda-beda. Kemudian ada ketebalan dari garis line chartnya tersebut yang menunjukkan perbedaan antara total check out pada bulan yang kita pantau dengan total check out pada bulan sebelumnya. Kita dapat melihat untuk genre sci-fi atau fantasy itu mengalami fluktuasi kenaikan dari bulan Juni ke bulan Juli itu sebesar 28 check out-nya. Kita lihat dari bulan Juni berjumlah total check out-nya itu 338, dan total check out pada bulan Juli untuk genre sci-fi atau fantasy itu sebesar 364. Yang artinya pada bulan Juni ke bulan Juli tren sci-fi atau fantasy itu sedang meningkat. Nah, selain itu juga kita dapat melihat genre-genre lain seperti romance, kemudian ada children's, kemudian ada misteri, dan lain-lain. Pada bulan Juni ke bulan Juli, hampir semua genre buku itu mengalami peningkatan atau fluktuasi peningkatan. Terlihat bahwa ketebalan chartnya pada bulan Juni meningkat atau menebal hingga bulan Juli. Yang paling mencolok itu genre romance, yang pada saat bulan Juni dengan total check out 186, dan pada bulan Juli total check out untuk genre romance itu 242, yang artinya buku dengan genre romance pada bulan Juni ke bulan Juli atau kuarter 2 akhir ke kuarter 3 awal sedang mengalami peningkatan. Dan dari sini juga dapat diambil kesimpulan bahwa buku-buku dengan berbagai genre untuk kuarter 2 akhir ke kuarter 3 atau bulan Juni ke bulan Juli sedang mengalami peningkatan. Penjualan bukunya juga semakin banyak. Kita juga melihat dari grafik sebelumnya bahwa bulan Juni ke bulan Juli banyak buku-buku yang dari berbagai genre itu mengalami peningkatan penjualan. Begitu juga dengan check out-nya, yang artinya buku dengan check out dan penjualan mengalami peningkatan
fluktuasi musiman, yaitu pada bulan Juni kuartal 2 akhir dan bulan Juli kuartal 3 awal. Kita dapat melihat bahwa banyak orang-orang membeli buku pada masa antara Juni ke bulan Juli, yaitu pada bulan Julinya mengalami banyak peningkatan, yang artinya pada bulan Juli buku itu dengan berbagai genre sedang ngetren, terutama untuk genre romance. Nah, kita juga dapat melihat untuk genre young adult, pada saat buku-buku mengalami penurunan, kita melihat seperti genre sci-fi itu mengalami penurunan. Dari lainnya jelas banget, karena dari bulan Juli dia 364, kemudian menipis lainnya hingga total penjualan total check out-nya itu 328. Begitu juga dengan misalkan genre misteri, itu juga menurun fluktuasinya pada bulan Juli ke bulan Agustus. Namun yang adult pada bulan Juli ke Agustus, buku dengan genre yang adult ini mengalami fluktuasi peningkatan, yang artinya di saat hampir semua genre itu mengalami penurunan, fluktuasi penurunan, namun yang adult, yaitu buku dengan genre yang adult itu sedang mengalami peningkatan check out atau penjualannya juga meningkat. Nah, kita juga dapat melihat pada bulan Desember itu juga ada naik turunnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku dengan berbagai genre ini akan meningkat pada bulan Juni ke bulan Juli dan akan mengalami penurunan, yaitu sekitar dari Agustus ke September. Berdasarkan tabel sales tabel sales itu kita juga dapat melihat bahwa buku dengan berbagai genre hampir semuanya mengalami penurunan di sekitar Agustus ke September maupun dari Juli ke Agustus. Namun akan mengalami fluktuasi peningkatan dari bulan Juni ke bulan Juli. Pada sheet discount pattern ini ditampilkan visualisasi berupa grafik yang merupakan grafik diskon terhadap penjualan per minggunya. Dari grafik ini kita dapat melihat terdapat pola diskon yang naik turun. Lalu kita dapat melihat penawaran diskon meningkat semenjak bulan November hingga Desember pada puncaknya. Dapat terlihat dari grafik ini, pada bulan November di titik terendah, yaitu diskon 2,90, akan meningkat perlahan-lahan hingga akhirnya menuju titik tertinggi, yaitu 13,75. Walaupun peningkatannya itu tidak selalu stabil, tetapi ia akan meningkat hingga titik tertinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada bulan November hingga Desember biasanya orang-orang itu membeli buku untuk hadiah Natal ataupun Tahun Baru. Sehingga pada periode ini di bulan November minggu pertama hingga Desember minggu ketiga, orang-orang biasanya akan membeli buku, lalu diskon dari buku-buku tersebut akan lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan data bookshop yang telah diberikan, kami melakukan analisa dan visualisasi untuk menjawab pertanyaan buku apakah yang memiliki penilaian dan jumlah review tertinggi. Setelah melakukan analisa dan visualisasi menggunakan program Tableau, maka diperoleh hasil visualisasi sebagai berikut. Pada tampilan ini dapat dilihat bahwa pada urutan pertama, The Malem Maroking menduduki posisi pertama, yaitu dengan jumlah reviewer sebanyak 1.901 orang. Diikuti dengan buku Portmeirion dengan jumlah reviewer sebanyak 1.890 orang, dan disusul dengan buku Rise to It dengan jumlah reviewer sebanyak 1.768 orang. Dengan demikian, berdasarkan visualisasi jumlah review dari masing-masing buku, dapat dilihat bahwa buku The Malem Maroking memiliki jumlah reviewer terbanyak, yaitu sebanyak 1.901 orang.
Berkaitan dengan banyaknya penilaian, maka dilakukan analisa dan visualisasi kembali menggunakan Tableau sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Pada tampilan ini dapat dilihat bahwa buku The Malema Rocking memiliki rata-rata penilaian sebesar 4,66, disusul dengan buku Heliotrope Pejamas dengan rata-rata penilaian yaitu 4,54. Diikuti dengan buku Right Tweet dengan posisi ketiga, di mana rata-rata penilaiannya sebesar 4,46. Dengan demikian, dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa buku The Malema Rocking memiliki rata-rata penilaian tertinggi, yaitu sebesar 4,66, yang dimana ditunjukkan dengan semakin tebalnya warna hijau pada hasil visualisasi ini. Seperti yang ditampilkan juga pada worksheet sebelumnya. Dengan demikian, dari kedua worksheet ini dapat dilihat bahwa buku The Malema Rocking menduduki posisi pertama, sehingga dapat dikatakan dan dapat disimpulkan bahwa buku yang memiliki penilaian dan jumlah review tertinggi adalah buku The Malema Rocking, yaitu dengan jumlah review sebanyak 1.901 orang dan rating sebesar 4,66. Berikutnya dari data yang diberikan yaitu data bookshop akan dianalisa bahwa bagaimanakah urutan atau ranking penulis berdasarkan total penjualan buku. Dari data yang diberikan, kami melakukan analisa dan visualisasi menggunakan Tableau sehingga diperoleh hasil visualisasi sebagai berikut. Dari hasil visualisasi ini dapat dilihat bahwa Bianca Thompson memiliki total penjualan sebesar 16.047 dengan ranking pada urutan pertama. Kemudian pada urutan kedua ada penulis Linden Tikat dengan penjualan sebanyak 8.037 buah buku. Diikuti dengan Caroline Segal, Malin Wolf, dan Burton Malamud pada posisi masing-masing berturut-turut urutan ketiga, 4, dan 5. Sehingga dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa Bianca Thompson berhasil menduduki ranking pertama sebab beliau telah berhasil melakukan penjualan buku sebanyak 16.047 buku. Demikian hasil presentasi dan penjelasan visualisasi kami menggunakan Tableau. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.